Halo, jadi di video kali ini kita mau bahas tentang grafik gerak. Nah, grafik gerak itu penting karena kita nanti ke depan juga banyak banget pakai grafik gerak, termasuk rumus-rumus juga sebenarnya asalnya dari grafik gerak. Nah, grafik gerak sendiri kalau di fisika dibagi dua, jadi ada grafik ST kayak yang sebelah kiri dan grafik VT seperti di sebelah kanan. Apa bedanya grafik ST dan grafik VT? Grafik ST itu adalah grafik antara jarak atau perpindahan terhadap waktu. Sedangkan untuk grafik VT adalah grafik antara kecepatan terhadap waktu. Nah, nanti grafik juga dibagi dua lagi. Jadi ada grafik versi skalar, ada grafik versi vektor. Apa bedanya grafik skalar sama vektor? Eh, Nanti kita bahas di dalam materi. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk grafik ST sendiri. Untuk grafik ST sendiri itu kan sebenarnya adalah grafik antara jarak terhadap waktu. Jadi cara membacanya adalah gini. Misal saya anggap dia berjalan dari titik A ke titik B sampai ke titik C. Berarti dari A menuju ke B dia mengalami kecepatan konstan. Jadi V konstan. Sedangkan dari B menuju C dia grafiknya kan datar seperti ini. Nah, ini artinya diam. Nah, dalam kasus ini antara grafik skalar dan vektor sama. Kenapa? Karena grafiknya selalu meningkat. Jadi kalau grafik skalar adalah grafik yang selalu meningkat atau minimal datar. Kalau grafik vektor itu mungkin turun. Jadi kalau pertanyaannya grafik skalar dan vektor itu sama apa beda, jawabannya bisa sama bisa beda tergantung tracknya. Jadi kalau misalnya grafiknya naik-naik aja seperti ini atau datar, itu grafiknya boleh skalar boleh vektor. Tapi kalau misalnya grafiknya pernah turun, misalnya turun seperti ini, nah itu pasti vektor. Nah, gimana cara bacanya? Dari A ke B dia mengalami kecepatan konstan. Dalam grafik ST ada istilah namanya gradien. Jadi kalau dalam matematika gradien biasa dilambangkan dengan M. Kalau di matematik dia dirumuskan sebagai Y dibagi X, berarti atau bisa dibilang vertikal dibagi horizontal. Nah, gradien ini biasa dipakai untuk menghitung kemiringan. Teori gradien itu juga bisa dipakai di fisika. Di mana waktu kita menghitung misalnya dari A menuju B di grafik ST, gradiennya adalah kecepatan. Jadi untuk menghitung kecepatannya cukup hitung gradien. Gradiennya berapa? Vertikal dibagi horizontal, Y dibagi X. Dalam hal ini adalah V dibagi T. V-nya adalah dari 0 menuju 4, berarti 4 dibagi 2. Jawabannya adalah 2 meter per second. Berapakah jarak yang ditempuh dari A menuju B? Jawabannya adalah 4 meter, karena dari 0 ke 4. Nah, bagaimana dengan BC? BC itu diam. Ketika dia diam, berarti kecepatannya adalah 0. Kecepatan 0 berarti benda itu nggak bergerak selama 3 detik. 3 detik berarti dari 2 detik kedua sampai detik ke 5. Gradiennya di sini 0. 0 artinya tidak mempunyai kecepatan. Nah, bagaimana dengan grafik VT? Grafik VT itu sebenarnya lebih informatif daripada grafik ST. Nah, jadi untuk grafik VT sendiri, nah, jadi untuk grafik VT sendiri, cara membacanya adalah untuk gradien itu gradiennya adalah percepatan dalam hal ini. Jadi harus bisa dibedakan antara gradien di grafik ST dan di grafik VT. Dan di grafik ST kan tadi gradien adalah kecepatan V, sedangkan untuk di grafik VT gradien adalah percepatan atau bisa dilambangkan dengan A di fisika. Kalau di matematik dilambangkan M. Nah, jadi cara menghitung A sama, Y dibagi X berarti vertikal dibagi horizontal, berarti 4 dibagi 2 berarti 2 meter per second
kuadrat. Sedangkan dari anggaplah misalkan ini A, dari A, B, C, kita cuma bisa menghitung percepatan dari titik A menuju titik B karena di situ ada peningkatan kecepatan. Nah, bagaimana untuk dari B menuju C? Kalau di grafik ST tadi kan dia adalah diam, sedangkan kalau untuk grafik VT dia adalah kecepatan konstan. Berapakah kecepatan konstannya? Kecepatan konstan di sini adalah 4 meter per second. Tahu dari mana? Dari sini. Nah, bagaimana? Nah, lalu untuk jaraknya, bagaimana ngitung jarak yang ditempuh di grafik VT? Caranya adalah menghitung luas. Jadi jarak di sini adalah luas. Dalam hal ini adalah kalau misalnya kita mau hitung misalnya jarak AB. Berarti cara menghitung jarak AB adalah kita pakai luas segitiga, berarti setengah dikali 2 dikali 4. Nanti hasilnya adalah 4 meter. Sedangkan untuk jarak BC itu adalah persegi panjang. Jadi BC itu adalah panjang kali lebar, berarti 3 dikali 4. 3 itu maksudnya ini. 3 dikali 4 berarti kita dapat 12 meter. Berarti kalau misalnya berapakah jarak yang ditempuh dari A menuju C, berarti 4 ditambah 12 berarti 16 meter. Sama dengan grafik ST, grafik VT untuk versi skalar tidak pernah turun. Jadi kalau sampai grafik itu turun, berarti itu masuk ke grafik vektor. Turun itu artinya dalam grafik ini adalah mundur. Nah, jadi misalnya saya punya grafik saya tambahin, misal seperti ini. Sampai detik ke-6 misal, ini misalnya 2. Anggap ini titik D. Nanti dari C ke D itu adalah perlambatan. Bagaimana menghitung perlambatan dalam kasus VT? Dalam kasus VT, menghitung perlambatan itu caranya sama dengan percepatan, menghitung gradien. Tapi gradiennya di sini adalah negatif karena dia turun ke bawah. Jadi vertikal dibagi horizontal, dalam hal ini vertikal adalah 2. Jadi dari C ke D kan turun 2, maksudnya dari 4 meter ke 2 meter. Horizontalnya di sini adalah 1. Dari 5 detik ke 6 detik. Berarti cara menghitung adalah 2 dibagi 1. Berarti 2 meter per second kuadrat, dan jangan lupa dikasih negatif untuk menandakan dia mengalami perlambatan. Nah, perlambatan itu artinya tidak selalu mundur ke belakang, tapi dia semakin lambat. Bisa dalam hal ini dia tetap maju ke depan, tapi dia melambat. Nah, tahu dari mana sih dia maju ke depan atau maju ke belakang? Kamu lihat grafiknya. Selama dia masih bisa di atas kurva, maksudnya di atas sumbu T, dia masih maju ke depan walaupun melambat. Di sini juga melambat, nggak sampai berhenti, dia cuma melambat sedikit dari 4 meter per second ke 2 meter per second. Nah, gimana kalau misalnya dia mundur? Kalau mundur, grafiknya pasti dia turun sampai melewati T seperti ini. Itu baru bisa dibilang mundur. Jadi misalnya saya kasih tanda dari sini, misalnya E, di sini F. Nanti untuk EF, untuk E menuju F, dia mengalami percepatan, tapi dia mundur. Jadi harus bisa bedakan untuk baca grafik atas dan grafik bawah. Jadi kalau di grafik atas, yang bagian atas itu kalau grafiknya turun berarti perlambatan, tapi kalau di grafik bawah ketika dia turun dia malah percepatan. Kapan dia mengalami perlambatan? Ketika grafiknya seperti ini. Nah, dia mengalami perlambatan, tapi tetap mundur.
Oke, untuk pembahasan berikutnya kita lihat untuk kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu biasa dipakai di grafik VT, tapi juga bisa dipakai di grafik ST. Jadi cara menghitung kecepatan rata-rata atau bisa ditulis V rata-rata seperti ini. Ini bukan panah ya. Kalau panah kan artinya adalah kecepatan, kelajuan versi vektor. Tapi kalau rata-rata cuma garis begini. Cara menghitung kecepatan rata-rata itu adalah kamu menghitung jarak total. Dalam hal ini misalnya dari A sampai C. Misalnya dari A sampai C itu kan adalah 4 meter ditambah 12 meter berarti 16 meter, dan dibagi waktu, berarti dari A menuju C waktunya adalah 5, berarti kita dapat nilainya adalah 3,2 meter per second. Untuk kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata itu sama. Cuma bedanya kalau kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata itu akan berbeda ketika dia turun ke bawah seperti ini. Jadi misalnya saya mau menghitung V rata-rata, ini V kelajuan ya, V kelajuan rata-rata untuk A sampai E misalnya. Cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya berarti kamu harus mencari luas. Sorry, ini jangan sampai E, kita bikin aja sampai F biar sampai ke bawah. Ini F. Nah, cara menghitungnya adalah kamu hitung dulu jarak dari A menuju E, pakai luas trapesium atau apa terserah, dan ditambah dari E menuju F. Dalam hal ini E ke F itu adalah segitiga. Nanti akan ada keterangan V-nya berapa, T-nya berapa, itu nanti dilihat. Dibagi dengan waktu. Sedangkan untuk kecepatan rata-rata, jadi V rata-rata untuk yang kecepatan AF. Nah, cara menghitungnya adalah mirip sama tadi, tapi luas yang AE ini harus dikurang dengan EF. Kenapa dikurang EF? Karena EF adalah di bagian bawah. Sama, dibagi waktu. Jadi apakah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata itu sama? Jawabannya adalah sama ketika semuanya sama-sama di atas. Ketika kita bermain grafiknya turun ke bawah, berarti beda. Nah, untuk soal-soal berikutnya kita lihat di video berikutnya. Terima kasih.